Ya pemirsa, itu dia tadi ada beberapa contoh penyakit kulit ya. Dan ternyata beberapa penyakit kulit ada yang bisa diatasi dengan herbal loh Dokter Haikal. Betul banget Intan. Jadi selain menggunakan obat-obatan kimiawi, kita bisa gunakan nih, manfaatkan bahan-bahan herbal untuk membantu mengatasi penyakit kulit ya. Seperti panu, urap, atau infeksi jamur. Untuk lebih jelasnya, di tengah kita sudah ada Dr. Dian Elko, dokter ahli herbal. Pagi dok, apa kabar? Pagi Dokter Haikal. Pagi dokter. Alhamdulillah Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, dokter, kita langsung aja ke fakta dan mitos yang pertama ya dokter. Iya. Sebelum kita mengolah-olah, udah ada banyak banget nih pemirsa di rumah mungkin ngelihat bahan-bahan yang ada di depan kita. Nah dokter, ini katanya eksim dapat diatasi dengan jahe. Ini fakta atau mitos dok? Mitos. Mitos? Ya, jadi kalau di jahe saja, Ya. itu sebenarnya masih membutuhkan penelitian lebih dalam skala besar. Tapi kalau jahe dipadukan dengan berbagai bahan yang sifatnya sinergis, maka dia bisa menjadi fakta. Contohnya ada beberapa jamu-jamu empiris yang memang digunakan untuk mengatasi eksim atau dermatitis yang merupakan perpaduan dari bahan lain. Dari jahe, seperti jahe, daun sembung, cabai jawa, kemudian umbi rumput teki, itu bisa Mbak Intan. Oh, Iya. Nah, kita penasaran nih dok, bagaimana meramunya nih jahe, kemudian yang bahan lainnya untuk membantu mengatasi eksim tadi. Oke, sambil lalu kita praktekkan ya, Panasin ya. Dokter Haikal. Iya apa aja dok? Ya. Butuhin apa aja? Jadi kalau kita bicara tentang bahan alam ini banyak sekali, dan kalau untuk digunakan mengatasi suatu penyakit, terutama salah satunya dermatitis, penyakit kulit ya. Ya. Sekarang kan di Indonesia itu banyak sekali permasalahan karena iklim tropis otomatis Betul. berpengaruh ya. Nah, ini ada bahan-bahan yang sifatnya sinergis sudah digunakan secara empiris. Empiris itu turun-temurun ya, lebih dari 3 generasi sudah dibuktikan dan juga sudah diujikan secara klinis juga. Nah, ini ada bahan, contohnya ini daun sembung ya, pemirsa ya. Ini daun sembung yang daun sembung dok ya? Iya, daun sembung. Oh, jaka sembung. Ya. Jaket Belum sembung, ya, bolong. balsam vera. Kemudian yang kedua adalah jahe. Iya. Ya, ini jahe ya, pemirsa ya. Jahe ini bisa digunakan juga, tapi tidak digunakan tunggal ya, Dokter Haikal. Artinya berpadu dengan berbagai bahan lain yang sifatnya sinergis. Ya. Kemudian berikutnya ada rumput teki, umbinya kita ambil. Oh, Ya. ini pasti rumputnya suka main teka-teki ya? Iya, rumput teki. Kemudian dia anti alergi Iya, ya Dokter iya. Haikal, karena biasanya dermatitis atau eksim itu dipengaruhi oleh alergi. Betul. Kemudian ada cabai Jawa. Oh, ini cabai Jawa Cabai dok? Jawa, iya sifatnya hangat ya, dia menghangatkan karena memang kalau eksim atau dermatitis biasanya muncul tuh pada saat cuaca dingin juga bisa, Oke. biduran-biduran Iya. juga bisa ya. Oh gitu ya dok? Bisa Iya, ngatasin alergi udara dingin ya bisa ya. Oke. Nah, ini kita masukkan, kita ambil perbandingannya, gampangnya rumusnya 10-5-7. Jadi dalam gram ya. Oh ya. 2 gelas air, kemudian kita pakai 10 gram daun sembung. Ini nyari-nyarinya bahan-bahan herbal ini nggak sulit ya dok ya? Tidak, karena ini sebenarnya bisa tumbuh di sekitar kita, di taman toga atau taman obat Iya. keluarga, di rumah-rumah penduduk sekarang sudah banyak. Dan bisa kita Dan tanam di bisa kita pekarangan tanam, rumah ya? iya, bisa Iya, kita iya, iya. tanam. Dan ini untuk pertolongan bagus sekali ya, maksudnya untuk maintenance gitu ya, Oke. bagi yang dermatitis. Ini juga tadi buat kalau ada biduran, ada apa-apa bisa ya dok ya? Sebenarnya yang dimasukkan pertama adalah yang keras, yaitu jahe dulu, karena yang Jahe. yang umbinya keras ya. Kemudian rumput teki dan cabai Jawa. Oke, ini berapa banyak dok? 2 gelas air, Ya, ininya. 10 gram daun sembung, kemudian 5 gram jahe, kemudian ditambah dengan 7 gram dari ini apa namanya rumput teki, Rumput kemudian teki. 8 gramnya cabai Jawa. Cabai Cabai Jawa ya. Iya. Ya. Jadi nanti kita didihkan sampai dengan kira-kira 10-15 menit sampai jadi separohnya. Ditutup ya dok? Ya, ditutup. Oke. Kemudian ini bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang memang punya riwayat dermatitis atau alergi, untuk pencegahan bisa. Ya 1 kali sehari setelah makan ya, karena ada jahenya dia agak hangat dan ada cabai jawanya, sehingga dikhawatirkan kalau perut kosong dia mempengaruhi asam lambungnya akan muncul. Oke. Nah, ini dikonsumsinya berapa kali sehari dok? Bisa 1 sampai 2 kali. 1 Cukup sampai 1 2. kali aja sebenarnya. Kalau sedang serangan atau dia membutuhkan terapi baru bisa 2 kali. Oke. Nah, kalau misalnya nih sudah menggunakan obat dokter, apakah dikasih jeda jaraknya untuk mengkonsumsi ramuan herbal ini? Betul atau sekali Dokter Haikal. Jadi supaya memang tidak saling berinteraksi ya, untuk menjaga keamanannya saja, kita kasih jarak biasanya 2-3 jam. Oh 2-3 jam? Ya, dengan obat konvensional atau obat dokter. Oke, Jadi, tapi ada iya, kemudian untuk dermatitis ini juga perlu hati-hati ya Dokter Haikal, Mbak Intan. Karena kan ini sebenarnya dua hal yang harus kita perhatikan, secara metabolik maupun secara topikalnya.
Jadi kalau ini kan diminum secara berpengaruh secara metabolik karena diminum ya secara keseluruhan. Nah, topikalnya juga harus kita perhatikan bagian-bagian yang rawan terkena dermatitis harus jaga kebersihannya, kemudian kelembapannya juga. Makanya juga kita tidak hanya minum ini tapi kita perhatikan bagian-bagian yang sakit tadi sehingga saling sinergi untuk percepatan penyembuhannya. Ya. Setuju, Dokter, ini kalau untuk sekali masak bisa untuk 2 kali minum misalnya atau harus setiap kalau mau minum dibikin secara langsung, Dok? Boleh, sebenarnya bagusnya sih bahan itu untuk bisa mendapatkan khasiat optimal sehingga bahan aktifnya masih optimal itu memang sekali pakai karena ini bahan-bahannya sebenarnya mudah ya. Namun kalau misalnya memang sulit mendapatkannya maksimal 2 kali lah bisa rebus lagi. Tapi dalam 1 hari ya Mbak Intan nggak boleh nginap kalau bisa ya karena bahannya langsung habis gitu. Ya, dokter, ini fakta dan mitos berikutnya dok sebelum kita ke resep berikutnya. Ini katanya air dingin bisa mengendalikan rasa sakit akibat luka dan bisa meredakan sensasi gatal pada kulit. Ini fakta atau mitos? Fakta? Iya. Fakta. Jadi kalau kita gatal atau nyeri ya, sebenarnya itu ada sensasi gatal itu dipengaruhi banyak hal. Salah satunya stres, kemudian keadaan cuaca dan sebagainya. Nah, kemudian kalau gatal itu biasanya pembuluh darah kita tuh vasodilatasi. Jadi dia melebar sehingga warnanya merah-merah, kemudian ada yang bengkak juga begitu ya Mbak Intan. Nah, selama ini nih ada pendapat di masyarakat kasih air panas aja biar cepat hilang gatalnya gitu kan. Nah, disiram air panas, jeburin air panas itu justru nggak bagus. Jadi biasanya kulitnya jadi semakin kering dan setelah itu makin gatal lagi. Nah, tapi yang bagus untuk bisa menghilangkan rasa gatalnya tadi biasanya kita kompres dengan batu es. Dengan batu es ya kita ambil kemudian kita kompreskan pada bagian yang gatal karena di situ ada vasokonstriksi ya. Dia mengurangi rasa gatalnya juga sehingga biasanya 5 sampai 10 menit kita angkat. Kemudian kalau gatal kasih lagi begitu. Dan tentunya mengurangi rasa merah dok ya? Iya merahnya karena kan tadi vasodilatasi ya. Jadi kalau seperti itu dia jadi vasokonstriksi jadi nggak terlalu gatal lagi. Gitu. Oke. Nah dokter ini kita udah bisa nanti disaring berarti ya dok? Betul sekali. Nanti disaring, kemudian kita dinginkan. Menjelang minum biasanya kalau memang ingin sensasi rasanya memang agak pedas pahit gitu ya, pedas pet. Kita bisa tambahkan madu asli. Cukup 1 sendok, tapi posisinya menambahkannya sudah dalam posisi dingin ya, jangan posisi panas gitu. Karena enzimatis madunya. Baik dok, nah ini masih ada sejumlah resep yang akan kita coba ya. Nah tapi sebelumnya dok, kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini.